أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Apakah baik-baik aja? Alhamdulillah ya, kita sudah memasuki bulan suci Ramadan di hari yang ke-20 teman-teman semua. Kemarin kita sempat untuk membahas mengenai bulan suci Ramadan dengan saudara saya, yaitu Ferry Chandra di video dengan Ferry Chandra. Oke, simak ya. Gimana teman-teman untuk perkembangan hafalan One Day One Juice-nya? Apakah sudah sampai di juz ke-20? Atau mungkin lebih? Atau bahkan sudah sampai hatam berkali-kali ya? Wah, kita senantiasa harus selalu bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah yang telah memberikan karunia-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa kita selalu meminta ampunan. Semoga di bulan suci Ramadan ini segala amal ibadah kita dapat diterima. Dan tak lupa untuk selalu senantiasa berselawat kepada junjungan Nabi besar kita, Habibina wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kita dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam. Dan teman-teman semua, di video kali ini saya akan mencoba untuk men-sharing ilmu di bulan suci Ramadan. Mengingat sebentar lagi kita akan berpisah 10 hari lagi kurang lebih. Jadi tentu kita harus memanfaatkan setiap momen yang ada di bulan suci Ramadan di tahun ini. Nah, kira-kira apa sih? Apa nih? Ada Salim. Sini Salim. Mohon izin ya teman-teman, kita akan sharing ilmu dengan Saya siapa ya namanya? Siapa ya? Kenalin dulu dong. Oh ya, perkenalkan ya. Nama saya Muhammad Salim dan pangkat saya Nida Praja. Saya asal pendaftaran dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Jogja guys. Daerah Istimewa Asia. Buat teman-teman juga yang mau nanti kepoin Instagramnya, nanti ada di atas ya. Ada loh. Ada. Bisa dicantumin. Bisa, canggih. Ya, ada. Oh ya, jadi kita mau bahas apa di sini kira-kira? Ya, jadi kita pada kesempatan hari ini akan ngebahas mengenai kan kita nih udah 20 hari kita menjalankan ibadah Ramadan. Nah, tinggal 10 hari lagi. 10 hari lagi ya? Ya, kira-kira apa sih yang bisa kita lakuin di 10 hari terakhir ini di bulan suci Ramadan? Ya teman-teman, dalam mengisi waktu 10 hari terakhir ini ada hal yang kita nanti-nantikan. Kira-kira apa itu, Salim? Yang jelas malam Lailatul Qadar teman-teman, itu yang paling jelas. Apa itu malam Lailatul Qadar emangnya? Jadi malam Lailatul Qadar adalah malam yang tersembunyi dalam 10 hari terakhir ini, dimana malam ini lebih baik dari 1000 bulan. Jadi amal ibadah kita akan dilipat gandakan
sama dengan 1000 bulan atau sekitar 83 tahun. Itulah yang ditunggu oleh umat muslim yang sekarang. Masya Allah. Iya. Tapi Dava juga pernah dengar kajian kalau memang umat Islam itu akan masuk surga pertama kali. Pertama kali ya? Iya. Kenapa bisa pertama? Karena walaupun usia rata-rata umat Islam itu 60 tahun, tapi ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar yang tadi Salim bilang 83 tahun, itu bakal bisa menandingi dengan usia kita loh. Oh, soalnya kita tiap tahun sekali. Iya. Sekali orang tiap tahun. Apalagi kita nih sebagai teman-teman semua yang rata-rata masih generasi milenial, yang masih umurnya sekitar 20 tahunan, itu kesempatannya emasnya lebih banyak lagi. Banyak lagi. Ayo berlomba-lomba melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan ya. Haruslah. Makanya itu kita harus persiapkan dengan baik. Apa yang akan kita lakukan begitu dalam sebuah hari terakhir. Emangnya apa sih yang bisa kita lakukan, Salim? Banyak sekali lah. Apa itu? Nah, jadi dari Aisyah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwasannya beliau melihat Rasulullah dalam sebuah hari terakhirnya itu lebih memperlihatkan atau lebih giat. lebih giat kayak gitu loh, lebih giat dalam ibadahnya kayak gitu. Terutama ibaratnya dalam malam hari itu Rasulullah SAW lebih menekankan kepada keluarganya gitu untuk melaksanakan ibadah di malam hari seperti sholat malam kayak gitu, terus membaca Al-Quran. Terutama di dalam hadis ini itu yaitu adalah mengencangkan sabuknya. Mengencangkan sabuk. Ayo kita kencengin. Salim. Jadi masalah mengencangkan sabuknya ini Rasulullah ini menghindari tempat tidur. Nah, di mana waktu-waktunya ini dialokasikan untuk beribadah, beriktikaf kayak gitu. Jadi seperti itu dah pengaplikasiannya dah. Teman-teman yang keluarganya sekarang masih malas-malesan ibadah, ayo ajak. Rasulullah sih sudah mencontohkan untuk kita mengajak keluarga kita untuk senantiasa beribadah. Dan ya tadi dibilang kalau misalkan ngencengin sabuk itu maksudnya adalah semakin semangat. Artinya Rasulullah aja mencontohkan kita untuk semangat beribadah di 10 hari terakhir. Apalagi 10 hari terakhir ini kan. Untuk mendapatkan namanya ampunan, mendapatkan yang tadi bilang malam Lailatul Qadar, teman-teman semua. Masalahnya kan puasa juga dibagi dalam 3 fase. Nah, apa itu? Iya, fase ya ini. Fase. Jadi fase yang pertama, 10 hari pertama itu Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Nah, sehingga di sini kita muncul keinginan untuk beribadah dalam bulan suci Ramadan ini lebih lagi lah untuk menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan ini. Itu yang fase yang pertama, 10 hari pertama. Nah, kemudian ada yang fase yang kedua, di mana fase 10 hari yang kedua antara tanggal 11 sampai 20 ya. Nah, sampai 20. Ini Allah Subhanahu wa taala ini memberikan maghfirah kepada umatnya, terutama umat muslim. Maghfirah, memberikan ampunan kepada kita yang mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku juga mau. Ya, makanya itu. Teman-teman juga mau kan? Ya, mau tuh, mau lah. Dan fase yang terakhir, fase yang terakhir ini yang akan kita lakuin. Kita laksanakan. Bentar lagi. 10 hari terakhir ini merupakan fase di mana pembebasan api neraka. Wih, kenapa bisa begitu? Kenapa ya? Nah, karena 10 malam terakhir ini merupakan 10 malam yang spesial. Makanya Rasulullah pun tadi sudah mengencangkan sabuknya, dia sudah lebih mencontohkan lagi kan untuk menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, apalagi malam-malam terakhir ini. Ada malam Lailatul Qadar lagi kan. Jangan sampai terlewat pokoknya. Oke, teman-teman semua, terus semangat untuk menjalani ibadah puasa yang sebentar lagi 10 hari lagi. Ayo sama-sama kita mulai tingkatkan ibadah kita dengan cara ada satu amalan juga, yaitu melakukan namanya apa yang berdiam diri ke masjid tuh, Salim? Oh ya, iktikaf itu. Iktikaf. Ya, iktikaf. Tapi teman-teman semua, iktikaf itu sebenarnya bisa kita lakukan di setiap waktu. Tapi amalan yang lebih dilakukan pada bulan Ramadan terutama di akhir ini, iktikaf yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kenapa sih bisa kayak gitu? Karena ketika kita sudah meniatkan diri kita untuk iktikaf di dalam masjid, itu sudah bernilai ibadah. Ibaratnya kalau dalam sebuah taksi itu kargo loh. Oh, ada kargo. Ya, tempat kita ini ya di dalam masjid udah meniatkan diri dan pahala. Ya kan itu ya.
Jadi sangat enak sebenarnya kalau misal ini beribadah. Iya. Cuma Ayo. ya mungkin kalau yang sekarang kan gara-gara ada pandemi Covid ya disesuaikan dengan keadaannya ya masing-masing. Soalnya setiap daerah pun berbeda-beda. Kadang ada yang mungkin ada yang zona merah daerahnya kan. Kan kita juga tidak tahu, tidak bisa melaksanakan kondisi seperti itu. Mungkin masjidnya ada yang masih ditutup atau gimana. Tetap disesuaikan dengan kesehatan gitu. Kita juga selalu mendoakan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin saat ini terkena musibah. Kita berharap semoga segala penyakitnya menjadi penawar dari dosa-dosanya. Amin. Dan mari sama-sama kita doakan dengan membaca Al-Fatihah. Teman-teman semua, dalam membayar zakat tentu ada di dalam Al-Quran dan hadis. Tunaikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukunlah beserta orang-orang yang rukun.